Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam Rawai'ul Bayan di halaman 63. Jika kemarin kita membahas tentang versi dan definisi sihir, sekarang al-hukmu tsani, hukum yang kedua, kita akan membicarakan tentang apakah mempelajari dan mengajarkan sihir itu diperbolehkan. Dalam hal ini jumhurul ulama berpendapat haram mempelajari sihir atau mengajarkannya, karena Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya sihir itu tercela dan dihukumi kufur, maka bagaimana mungkin akan dihalalkan? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa sihir adalah termasuk deretan 7 dosa besar yang menghancurkan. Dalam hadis sahihnya beliau mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari kecamuk perang, dan menuduh zina wanita yang terjaga, lalai, lagi mukminah. Sedangkan menurut sebagian ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Fakhrur Razi, beliau berpendapat mempelajari sihir adalah mubah, diperbolehkan karena dahulu sebagaimana para malaikat mengajarkan kepada manusia, dan ini tercantum di dalam Al-Quran, meskipun nanti ada banyak tanggapan mengenai maksud malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ada beberapa hikmah di situ. Kemudian menurut Imam Alusi, dia mengatakan bahwa kalau Imam Fakhrur Razi menyatakan, ulama ahli tahqiq menyatakan bahwasanya mengetahui sihir tidak tercela dan tidak dilarang, karena ilmu dengan zatnya ilmu sendiri
adalah mulia. Ini karena firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi tentunya akan berbeda antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Jadi seandainya sihir tidak dipelajari, tidak diketahui, maka tidak akan mungkin bisa mengetahui perbedaan antara sihir dan mukjizat. Maka bagaimana kemudian mempelajari sihir bisa menjadi diharamkan dan tercela? Bahkan ada sebagian ulama yang menukil wajib mempelajari sihir, yakni bagi mufti, ya, khusus bagi mufti, sehingga dapat diketahui apakah sihir itu mematikan atau tidak. Kemudian jika mematikan berarti ada hukum kisos, hukuman mati setimpal. Kemudian Imam Alusi menyatakan bahwa yang benar menurutku adalah haram mempelajari sihir mengikuti jumhurul ulama, kecuali ada tujuan syarak, ada dorongan syariat yang memperbolehkan. Dalam pendapat Imam Fakhrur Razi ada yang perlu diangan-angan, yakni ilmu sihir itu keburukannya adalah dari segi efeknya, dan diharamkannya merupakan satu daro'ah, upaya pencegahan, yakni menutup pintu-pintu terjadinya sihir. Kemudian ada pertimbangan lagi, seandainya mempelajari sihir itu dilarang, maka bagaimana bisa diketahui perbedaan antara sihir dan mukjizat? Karena banyak orang yang tahu sekedar perbedaannya saja, tapi tidak tahu hakikat sejatinya ilmu sihir itu. Dan yang lebih ekstrim lagi, seandainya mempelajari ilmu sihir kok diwajibkan, maka nanti akan ditemukan pakar sihir atau senior sihir yang paling ahli. Dan ada pertimbangan lagi, para mufti yang mewajibkan qisas bagi pelaku sihir yang mematikan ini adalah jika ada dua saksi yang adil, yang mereka mengetahui seluk-beluk sejatinya sihir tersebut mematikan atau tidak. Dan kedua saksi ini harus bertaubat dari pengetahuannya ini, dan kemudian kalau sihir itu terbukti mematikan, barulah ada hukum qisas. Syekh Abu Hayyan mengatakan bahwa hukum sihir jadi kalau sampai diagungkan selain Allah, misalnya mereka meyakini ada kekuatan, ada pengaruh dari mungkin perbintangan atau dari setan, atau mereka mengatakan bahwa Allah itu menjadikan peristiwa karena ada upaya dari setan atau petunjuk-petunjuk dari perbintangan, maka dihukumi kufur secara ijma'. Jadi mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir itu tidak halal
Demikian pula apabila dimaksudkan mempelajarinya untuk mengalirkan darah, untuk membunuh, untuk menghancurkan persatuan, untuk memisahkan suami istri, pertemanan dan sebagainya. Kalau mempelajarinya saja untuk semisal hanya permainan, hanya gurauan, hanya untuk hiburan, ini dihukumi makruh. Kemudian al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga. Apakah seorang ahli sihir itu boleh dihukum mati? Dalam hal ini Abu Bakar Al-Jassas mengatakan para ulama salaf bersepakat wajibnya menghukum mati penyihir, dan sebagian ulama menyatakan kufur karena ada sabda Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, kemudian membenarkan ucapannya, maka dia dihukumi kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun para ulama mazhab berbeda pendapat. Secara ringkas, Imam Abu Hanifah menyatakan kufur bagi ahli sihir dan diperbolehkan membunuh sebagai hukuman mati dan tidak perlu dimintai pertaubatan. Sedangkan tukang sihir yang ahli kitab non-muslim yang masih menganut kitab Taurat atau Injil, maka hukumnya adalah seperti tukang sihir muslim. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak kufur dan tidak dihukum mati kecuali jika sengaja membunuh. Imam Malik menyatakan dihukum mati ahli sihir yang muslim, tapi yang ahli kitab tidak, dan dihukumi kufur tukang sihir tersebut. Sedangkan Imam Ahmad menghukumi kufur tukang sihir baik mematikan atau tidak, dan tukang sihir ahli kitab tidak dihukum mati kecuali membahayakan orang-orang muslim. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang sihir dan berikutnya, di sini ada diambil petunjuk di situ bahwasanya kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad membenarkan kitab tersebut. Orang-orang Yahudi membuang kitab Taurat dan tidak mau mengamalkannya, sebagaimana orang-orang kemudian mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sekaligus raja. Beliau bukanlah tukang sihir. Dan setan itu mempengaruhi manusia dengan sihir dan mempropagandakan seakan-akan setan ini mengetahui alam gaib. Kemudian sihir adalah hakikat dan punya efek. Kemudian Allah itu memberi ujian tentang sihir kepada siapa yang ia kehendaki. Dan orang yang memilih
sihir dan meninggalkan kitab suci, maka tidak ada bagian rahmat di akhirat nanti. Yang terakhir, pahala yang besar di akhirat bagi orang yang mau beriman dan beramal dengan ikhlas. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.